Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Suara saya terdengar ya? Terdengar Kak ya? Halo, halo, tes. Halo, Mas Ilham. Oh, kedengeran ya. Oke, oke. Eh, Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua udah datang pada webinar kali ini yang dimana berjudul mengenal Internet of Things dan penerapannya. Ya, perlu kita ketahui sedikit aja. Jadi, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Al-Hafidz. Saya sebagai moderator di sini. Jadi, sneak peek aja, Peduli Digital ini masih baru. Jadi sebenarnya Peduli Digital ini adalah sebuah platform edukasi yang berbasis komunitas, yang dimana sebenarnya kita ingin merangkul anak-anak SMK, SMA maupun mahasiswa yang punya passion bidang IT, yang dimana mereka tidak punya tidak tahu harus kemana gitu. Jadi kita menyediakan wadah untuk mereka belajar bareng-bareng sama kita dan kita belajar bareng sama mereka. Jadi kita saling-saling belajar seperti itu. Lalu yang kedua adalah hari ini kita akan webinar tentang Internet of Things dan penerapannya, yang dimana akan diisi oleh pemateri yang juga teman saya. Ini pemateri handal, sangat-sangat sangar. Jadi pemateri kita kali ini adalah Muhammad Abdul Haq, yang dimana Mas Haki ini adalah lulusan PENS tahun 2020 ya Mas ya, 2020 baru lulus dan melanjutkan studi S2-nya di Tokyo Metropolitan University, Sistem Desain, Fakultas Sistem Desain. Ya. Jadi hari ini nanti teman-teman akan dipandu oleh Haki mengenai Internet of Things ini. Lalu juga teman-teman, karena kita pendidik kita juga baru, jadi mungkin kita ingin masukan, kritik dan saran untuk teman-teman setelah webinar ini. Nanti kami akan kirim linknya. Jadi kami sangat-sangat berharap untuk teman-teman bisa memberikan evaluasi tentang webinar kami, tentang fasilitas, tentang pemateri, materinya, ataupun dari segi teknisnya. Jadi nanti kami akan kirim linknya. Jadi masukan-masukan teman-teman nanti akan kita jadikan untuk kedepannya agar lebih baik lagi, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Baik, mungkin daripada kita banyak buang waktu, mungkin bisa dimulai Mas Haki untuk webinarnya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan Mas Haki. Oke. Ini langsung Mas. Monggo Mas. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya pengen lihat dong kalian on cam biar kerasa offline gitu meskipun online. Ini kayaknya pada tidak mau. On cam dong sebentar. Sehingga saya tahu. Oh, halo Mas Ramadan, dari mana? Dari Bekasi. Siap. Oke, saya lanjutkan aja. Kayaknya pada malu. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan share screen ya. Mas moderator, saya mau share screen. Masih disable kayaknya. Mas Ilham. Ya, bentar. Moderator. Host, tolong ya untuk aktifkan share screen-nya. Oh, Mas moderatornya nggak sendiri.
Jadi sekedar awalan aja. Jadi pada presentasi kali ini, webinar kali ini, saya nggak akan membahas tentang how to coding, how to code berbagai perangkat IoT, karena itu nanti akan seperti kuliah tamu mana. Jadi saya akan memberi wawasan awal aja di bagaimana sih IoT, terus bagaimana IoT penerapannya, dan juga bagaimana negara-negara di luar negeri menerapkan IoT. Oke. Sudah diaktifkan. Sudah bisa lihat ya? Bisa. Oke, sebelum saya memulai, saya akan play suatu video. Nggak bisa di-play. Oke. Mari kita simak. Kedengaran suaranya enggak? Bentar. Nah, share komputer sound. Saya lupa. Lihat ya. The Internet of Things, or IoT, is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone, smart cars providing the shortest route, or your smartwatch which is tracking your daily activities. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they are used and the environment in which they are operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data, and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platform securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analytics is performed on the data and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiency. Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. In an AC manufacturing industry, both the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously send data regarding the machine health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc. The manufacturer uses this data to identify where the product was distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer can make the product running out of stock available. Next, these products are packed and parceled to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the products coming from different manufacturers, manage inventory, check special instructions, and many more. The compressor of air conditioner has an embedded sensor that emits data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for the repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities, where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technologies. The future of IoT industry is huge. Business Insider Intelligence estimates that 24 billion IoT devices will be installed by 2020, and IDC predicts that IoT revenue will reach around 357 billion in the internet. Tadi sekilas bagaimana sih IoT itu, bagaimana IoT mengubah kebiasaan manusia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Haq. Bisa kalian panggil Haki
kalian panggil Abdul juga gak apa-apa, tapi biasanya dipanggil Haki. Sekilas background pendidikan saya lulusan SMK, tepatnya SMK Muhammadiyah Kudus di Jawa Tengah, 2013 sampai 2016. Lalu saya melanjutkan studi Diploma 4 atau S1 terapan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa bidik misi. Dan alhamdulillah juga insya Allah tahun depan saya melanjutkan di Tokyo Metropolitan University dengan menggunakan beasiswa MED. Untuk experience dan beberapa penghargaan yang saya dapatkan, saya ambil yang beberapa saja. Saya pernah bekerja sebagai, dan sampai saat ini juga, sebagai computer vision engineer di Bandung Premier League, suatu perusahaan industri sepak bola yang ada di Bandung. Untuk di bidang organisasi, saya pernah menjabat mungkin bahasanya sebagai ketua dari Pens Robotics Team tahun 2019. Lalu di bidang riset, alhamdulillah saya mempunyai 9 publikasi dan 1 jurnal yang masih di review. Dan untuk kompetisi, saya pernah memenangkan Grand Prize winner di suatu kompetisi di South Korea. Oke, bentar ada chat. Oh. Oke. Next, oke. Kita langsung masuk ke materi. Itu tadi perkenalan sedikit dari saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih IoT itu. Tapi ini basic. Karena kalau lebih dalam, ya seperti tadi saya sampaikan, seperti kuliah. Oke, ini outline dari presentasi saya. Yang pertama, pengenalan IoT secara mendasar, lalu komponen-komponen apa yang diperlukan untuk membuat IoT, lalu bagaimana sih penerapan di lingkungan sekitar kita, lalu bagaimana perkembangan saat ini IoT, dan di masa depan. Lalu, apa sih prospek kerja kalau kita ingin mencebur di dunia IoT. Dan beberapa demo video project saya selama kuliah. Karena saya kenal IoT itu sejak SMK. Saya ingat dulu pernah ikut kursus Cisco, itu mendengar kata-kata IoT sejak tahun 2013. Tapi di Indonesia itu belum booming. Dan saya mengenal lebih dalamnya saat di kuliah. Gitu. Oke, apa sih itu IoT? Ini sebentar. IoT itu adalah beberapa jaringan dari objek fisik atau yang disebut things yang dibenamkan suatu elektronika, software, suatu sensor, dan diberi konektivitas jaringan, yang mana alat tersebut dapat mengumpulkan suatu data, menyimpulkan suatu data, dan memberi suatu manfaat bagi kita semua. Oke, kita bedah. Jadi Internet of Things itu kan ada 3 kata. Kita bedah Internet dan Things. Internet itu sebuah jaringan komputer yang menggunakan protokol Internet, atau biasanya pakai TCP, yang digunakan untuk berkomunikasi dan berbagai informasi dalam lingkup tertentu. Ini wajar lah, kalian sudah tahu. Nah, sedangkan Things dalam Internet of Things dapat diartikan sebagai objek-objek dari objek fisik yang diambil melalui sensor-sensor. Jadi IoT itu kan punya sensor yang kemudian dikirim melalui internet, yaitu si jaringannya tersebut. Namun dari hasil komunikasi yang telah dikirimkan masih memerlukan penyajian ulang yang diharapkan dan dapat lebih mudah dimengerti. Jadi di dalam Internet of Things tadi terdapat dibenamkan suatu software dan kalau bisa dikatakan artificial intelligence. Jadi sensor, data masuk melalui sensor dan software tersebut mengolah data tersebut. Itu Internet of Things. Oke, saya kasih contoh. Apa sih yang membuat suatu barang ya, barang yang enggak IoT menjadi sebuah IoT? Saya contohkan
sebuah kulkas. Kulkas kan colokin, kasih makanan, terus makanannya jadi dingin. Udah, itu fungsinya kulkas. Nah, kalau saya tambah suatu komponen elektronika, kita kasih Arduino lah, terus kita kasih sensor suhu atau sensor apa gitu. Contohnya seumpama kita bisa mendeteksi apakah ada makanan yang tertumpah. Contohnya saya kasih kamera di sistem elektronika tersebut, maka sistemnya tahu, oh ini ada makanan yang tumpah. Nah, yang memproses apakah ini tumpah atau enggak itu sistemnya atau softwarenya. Lalu data tersebut kita kirim ke jaringan, kita kasih internet, terus disimpan di cloud system dan akan memberi feedback ke user mungkin dari Android atau dari website atau push notification di Android gitu. Itu yang dikatakan IoT. Dan sebenarnya kita sudah memegang IoT sejak lama, yaitu handphone. Handphone adalah suatu perangkat IoT. Ya, mungkin tidak kita sadari, tapi sebenarnya itu IoT. Cuman paling pintar smartphone. Oke, ini beberapa komponen yang kita butuhkan untuk membuat IoT. Ini basic banget ya. Jadi, jadi ada beberapa microcontroller namanya. Microcontroller adalah suatu alat elektronika yang mana akan memproses data. Bisa dibilang seperti komputer sih, cuman dengan memori yang lebih kecil. Ya bisa dikatakan seukuran tangan. Yang pernah saya gunakan yaitu Arduino. Ini sangat terkenal dan juga banyak sekali KW-nya. Ini kan terbuat dari Italia dan dia itu open source sehingga banyak sekali yang mengoprek source code dari Arduino. Terus ada juga yang bagian bawah kanan, ini namanya Raspberry Pi. Ini sudah edisi keberapa ya? Sepertinya 4 ya. Saya pernah nyobanya Pi 3. Itu RAM-nya sekitar 1 GB. Ini untuk Raspberry Pi ini lebih kompleks daripada Arduino karena ini dikatakan mini PC. Jadi kita bisa menginstal operating system, yaitu biasanya Linux. Kita juga bisa install Windows, tapi Windows yang khusus IoT ya. Selain itu ada Intel Galileo. Ini saya belum pernah menggunakan sih karena faktor biaya. Saya alat-alat biasanya pinjam kampus. Lalu yang hitam ini namanya Node MCU atau ini ESP. Nah ini ukurannya lebih kecil dari Arduino, mungkin 1/4-nya Arduino, dan ini sudah ditanamkan WiFi. Ini yang paling nyaman sih kalau membuat alat-alat IoT kalau dari saya ya. Saya sering gunakan yang hitam ini, Node MCU. Nggak sampai 100.000 sih. Kalau dulu awal-awal tahun 2013-2014 sekitar ratusan ribu Arduino. Karena hal yang benar-benar baru di Indonesia. Sekarang udah menjamur. Oke, komponen selanjutnya yaitu sensor. Jadi IoT itu tidak lepas dengan namanya sensor. Ada sensor yang sering saya gunakan dulu, yaitu namanya HCSR04. Ini sensor ultrasonik. Jadi sistemnya dia memancarkan apa ya namanya? Frekuensi saya nggak tahu frekuensi berapa. Terus ada objek, terus dia memantulkan. Nah, di sini terdapat data. Datanya nanti dikirim ke microcontroller. Jadi ada 4 pin ini nanti ditancapkan ke beberapa pin yang ada di Arduino. Gitu. Oke, setelah itu ada namanya ini IR LED sama fotodioda.
Ini proximity nggak ya? Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Ada yang nggak tahu nggak? Oke, ini alatnya berfungsi untuk mendeteksi hitam atau enggak. Dulu saya menggunakan ini untuk mendeteksi apa ya? Line tracer. Line tracer bisa sih. Enggak bisa line tracer. Ini seumpama alat ini saya kasihkan ke surface yang warnanya hitam, dia nggak akan memantulkan. Karena sifat warna hitam di dunia fisika itu hitam itu menyerap. Jadi nggak dipantulkan. Tapi kalau warnanya putih atau selain putih atau kuning lah, itu dia bisa memantulkan. Gitu. Nah, selain itu ada beberapa sensor juga. Ada ini namanya sensor gas. Terus ada sensor pendeteksi air. Biasanya ini untuk pendeteksi hujan. Lalu ada mikrofon, itu suatu sensor untuk kelembapan juga, biasanya untuk hidroponik. Terus ini ada juga peer motion. Jadi kita menggunakan peer motion jika kita ingin mendeteksi suatu gerakan. Seumpama biasanya kalau kita ingin pendeteksi maling gitu. Peer motion-nya kita taruh di depan rumah. Kalau ada pergerakan, ya nanti akan mengirim data. Ya, semua gerakan. Kita nggak bisa bedain ini maling atau kucing. Ya, itu masalahnya. Makanya ada kamera. Kita bisa memfungsikan kamera. Oke, ada tadi sensor, ini namanya aktuator. Kalau sensor itu masuk ke sistem di microcontroller, nanti ada namanya aktuator. Aktuator itu kalau di sistem itu sensor sebagai input dan aktuator sebagai output gitu. Beberapa aktuator yaitu motor, terus servo, terus stepper. Servo ini gerakannya derajat. Ini paralaks sepertinya. Ini sama servo sih. Cuman ini yang murah, ini yang agak mahal. Terus ini stepper, biasanya ini dipakai di 3D print sih. Lalu ini pompa air yang mini pompa air. Oke, itu aktuator. Setelah itu, kalau kita ingin setup suatu microcontroller, dalam hal ini saya mengambil contoh Arduino. Ada namanya IDE, Integrated Development Environment. Jadi mereka punya suatu program yang kita bisa melakukan pemrograman di sana. Kita pakai Arduino IDE. Nah, kita bisa download gratis karena mereka open source. Nah, kalau kita nggak pengen ribet install, mereka juga nyediain nih versi websitenya. Nah, kita bisa menggunakan bahasa C di Arduino. Dan Arduino juga banyak dibuat beberapa orang, mereka upload di internet, di GitHub. Nah, kita bisa bebas memakai asalkan kalian kasihkan sumbernya. Oke, selain itu ada namanya Code Bender. Ini berbasis website juga, kita bisa coding di sini dan kita upload di Arduino. Nah, saya nggak jelaskan codingnya ya, ribet nanti. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai bagaimana microcontroller, kita masuk ke interface yang user akan lihat. Pertama yaitu website. Jadi contohnya tadi kulkas ya. Kulkas tadi dikasih sensor, dikasih internet, dikasih suatu sistem, kan dikirim deh tadi. Nah, hasil dari olahan datanya kita tampilkan. Seumpama ada air tumpah
kan tulisan air tumpah tuh. Nah, kan nggak mungkin data air tumpah kita bagikan ke user. Kita buka website terus air tumpah. Kan nggak menarik. Makanya ada namanya, ini kita memanfaatkan website HTML, JavaScript, CSS, sehingga sistemnya itu lebih siap dipakai untuk user. Lalu ini yang sering juga dipakai yaitu Android. Biasanya pakai Android Studio, dan ada juga bahasa yang mungkin sudah mulai sering digunakan yaitu Kotlin. Karena Kotlin setahu saya baru tahun kemarin ya. Nah, ini contoh tampilan aplikasi yang pernah saya buat, tapi ini agak lucu nih. Ini sebenarnya website, tapi saya kasihkan jadi saya bikin aplikasi Android, tapi sebenarnya dia browser gitu loh. Gitu. Jadi karena saat itu saya terpacu dengan waktu untuk install Android Studio di laptop saya juga ngos-ngosan RAM-nya, maka saya bikin mini browser di Android dan mengalihkan ke website saya tadi. Jadi kalau ini sebenarnya gabungan dari website dan Android gitu. Dan ada juga namanya API. API itu kayak framework. Contohnya kalian kalau pernah pesen GrabFood, GoFood, pasti ada petanya kan. Nah, itu mereka nggak buat sendiri. Mereka memanfaatkan Google Maps API gitu. Jadi mereka menggunakan API dari Google gitu. Terus ada juga yang namanya cloud server, fungsi untuk salah satunya ya, menyimpan data yang telah ditangkap sensor. Tadi saya contohkan kulkas lagi. Tadi data air tumpah itu disimpan di mana? Nah, itu disimpan di cloud server. Jadi di cloud server kita bisa menyimpan beberapa data sehingga mereka bisa mengolah. Kita bisa mengolah. Seumpama ini contohnya air tumpah terus. Air tumpah jam sekian. Air tumpah jam sekian, jam sekian. Nah, itu kita bisa apa ya? Menghasilkan data. Oh, dari kebiasaan air tumpah tadi, oh, jadi kita bisa menyimpulkan gitu. Nah, pasti kita membutuhkan suatu cloud server untuk menyimpan data tersebut, untuk menyimpan data-data sebelumnya. Gitu. Dari beberapa cloud server yang pernah saya pakai, Azure dan ThinkSpeak sih. Selainnya belum pernah. Oke, selain itu kita juga bisa memakai namanya database untuk menyimpan suatu data. Contohnya tadi aplikasi ini. Aplikasi ini saya menggunakan MySQL. Nah, di sana saya menyimpan data di MySQL yang sudah saya install di web server. Web servernya ada di Raspberry Pi. Jadi saya tidak menggunakan cloud server, saya menyimpan di MySQL gitu. Dan ada juga namanya Firebase. Firebase ini buatan Google API. Saya pernah nyoba sih, tapi nggak terlalu banyak. Oke, ini nih saya ingin ini nggak promosi sih. Ini benar-benar membantu kalian, simple platform. Jadi kalian bisa memakai namanya Blink. Ini pihak ketiga sih. Jadi dengan Blink kalian bisa bikin IoT tanpa menggunakan laptop, tanpa menggunakan komputer. Jadi kalian tinggal install Blink, terus masukkan
apa ya? Yang penting mikrokontrolernya itu ada wifi-nya. Terus nanti Blink yang akan ngatur. Nah, ngaturnya ini nggak codingan. Ini sistemnya blok programming. Jadi kalian tinggal geser-geser gitu. Ini kalau kalian pengen simple aja sih. Kalau nggak pengen ribet belajar IoT kayak belajar pemrograman dari awal gitu. Tapi kalian nggak akan mendapatkan apa ya, ilmu pemrograman juga kalau kalian langsung di sini sih gitu. Jadi meskipun ada platform simple, kalian jangan langsung menggunakan itu terus. Kalian setidaknya belajar ya awal-awal sedikit bagaimana C++, bagaimana Python. Oke. Setelah ini kalian akan saya tampilkan video tentang bagaimana sih penerapan IoT di kehidupan sehari-hari. Ini video saya dapat ini di YouTube. Ini tahun kalau nggak 2013, 2014. Bayangkan, ini 6 tahun yang lalu. Ini sumbernya nggak dari Indonesia. Ini luar negeri. Mereka sudah mengimplementasikan. Oke, selamat menyaksikan. Maaf, kepencet. Ulang dulu.
tadi penerapan IoT di kehidupan sehari-hari di 6 tahun yang lalu. Ingat, di 6 tahun yang lalu. Jadi di tahun ini mungkin kita belum merasakan, mungkin kehidupan di daerah kita masih belajar. Saya juga pernah melihat video tentang penerapan IoT di Barcelona, Spanyol. Mereka dinobatkan sebagai kota Smart City. Itu sekitar 2013. Seingat saya, itu 2013. Oke, selain tadi, video tadi, itu kan Smart City. Ada juga yang namanya Smart Home. Kalau Smart City tadi luas, satu kota. Kalau Smart Home ini lingkupnya di rumah aja. Nah, kalian juga bisa bikin nih alat-alat IoT. Banyak juga materi-materi bertebaran di internet. Bagaimana membuat IoT? Tadi sudah saya jelaskan, kita bisa menggunakan Arduino, Raspberry Pi, dan juga ada beberapa simple platform. Saya juga sering menggunakan Blink. Apalagi kondisi pandemi gini, kita sering di rumah terus, kita bisa mengoprek-oprek. Nah, kita bisa, kalau bahasanya mengobrak-abrik, ya listrik di rumah kita. Tapi di 12 volt atau 5 volt. Jangan 220 volt, membahayakan. Nah, apa sih IoT yang ada di smart home? Di dalam gambar di sini, kita bisa melihat ada AC, dia bisa mati atau nyala sendiri tergantung suhu yang kita inginkan. Terus ada gorden, dia bisa buka kalau jam berapa pagi, kalau malam nutup gitu. Terus ada namanya, ini yang keren nih, ini ada musik. Jadi saya pernah melihat ada penelitian, jadi di dalam ruangan itu dikasih kamera dan juga kayaknya mini PC, itu dia deteksi ada orang atau enggak. Kalau ada orang, nanti musiknya nyala gitu. Nggak tahu itu ganggu atau enggak. Terkadang IoT itu bisa bantu, kadang juga bisa ganggu. Tergantung ide kita gitu. Nah, kalau lebih keren, kalau dikasih AI, kameranya bisa, ini ide dari saya sih, kameranya bisa deteksi raut wajah seseorang, terus nanti bisa ngeplay musik tergantung mood dia gitu. Tahu itu ganggu atau enggak. Terus ada keamanan, ini sih CCTV sih. Terus ada video intercom, seumpama rumah kalian sebesar 1 RT, kalian nggak bisa meraih saudara kalian di ruangan lain, kalian bisa video intercom gitu. Oke, setelah smart home tadi, smart city, video yang saya play tadi, bagaimana IoT benar-benar memudahkan pekerjaan. Contohnya tadi, tukang sampah, Pak Sampah, dia tahu kapan bak sampah dari user itu penuh, maka dia datangi. Jadi nggak kena prank gitu. Dia udah jauh-jauh mau ngambil sampah, tiba-tiba sampahnya nggak ada. Kan itu namanya prank. Gitu. Ya, itu contohnya. Terus ada juga sistem yang kayaknya di daerah kita. Mungkin lagi belajar. Oke, selain itu adalah smart agriculture. Jadi bagaimana pertanian kita gabungin sama namanya IoT. Farm management, kita bisa tahu kondisi perkebunan tersebut, kelembaban siap petik atau enggak, gitu. Itu pakai AI. Kalau smart agriculture, contoh paling bagus yaitu di negara Jepang. Di negara sana, ini agriculture-nya keren sih, sendiri tanpa orang.
Nggak tahu itu efeknya di lapangan pekerjaan juga sih, tapi ini sangat membantu. Gitu. Dan the other smart, dan akan ada smart yang lain. Contohnya smartphone. Ini udah lama kalian pegang. Dan smart, ini beberapa manfaat IoT. Maaf ya, nggak ada gambarnya yang manfaat. Saya bingung ngasih gambar. Oke, beberapa manfaat IoT, yaitu di monitoring lingkungan. Jadi dengan IoT kita dapat melihat, contohnya kondisi air secara real time di waduk. Ini ada di video demo project saya, tapi nggak waduk, terlalu gede. Nah, dulu di Surabaya saya pakai sungai. Nggak sungai sih, aliran air. Lalu ada irigasi untuk informasi debit, gitu, pembagian debit airnya. Oke, terus ada pengelolaan infrastruktur. Contohnya pada kereta api. IoT dapat dipakai untuk mendeteksi kondisi jalur, aman atau enggak sih untuk dilintasi, sehingga palang pintu akan terbuka secara otomatis tanpa harus khawatir penjaga kereta sedang tidur. Ini penjaga kereta ketiduran, ya, kurang bagus juga ini. Harusnya shift-shiftan. Oke, terus sensor peralatan. Kebanyakan biaya konsumsi peralatan di pertambangan contohnya diukur berdasarkan kapasitas dan pengalaman. Di tahun lalu, saya nggak tahu kalau tahun sekarang, karena saya nggak hidup di pertambangan. Tetapi dengan IoT, perusahaan tambang dapat mengukur peralatan mana yang BBM-nya udah mau habis nih. Nah, terus berapa stok BBM yang ada, terus peralatan mana yang olinya harus diganti, gitu. Gitu. Terus di bidang kesehatan nih, ini lagi marak-maraknya karena kondisi pandemi. Kini beberapa peralatan kedokteran lebih dapat dihubungkan dengan internet sehingga lebih mudah dalam pengawasan. Apalagi kondisi pandemi. Banyak juga mahasiswa, para pemuda-pemuda yang mulai memunculkan ide-ide kreativitasnya menggunakan IoT. Gitu. Oke, dan setelah itu yaitu otomasi gedung dan perumahan. Ini seperti di Smart City tadi, IoT dapat merambah pada pengguna elektronik rumahan. Contohnya AC, dia bisa mati sendiri kalau nggak ada orang. Jadi biaya listrik nggak terlalu mahal gitu. Oke, bagi yang punya AC, saya adanya kipas. Oke, perkembangan teknologi di masa depan itu gimana sih? Maaf, ini terlalu banyak tulisan. Dalam perkembangan, IoT ini memungkinkan berkembangnya teknologi lain yang mendukungnya, seperti Big Data. Jadi, dulu ada IoT. Sekarang, karena IoT dan ada cloud server tadi, maka terbentuklah Big Data. Jadi, Big Data juga lagi ngetren saja memiliki peluang untuk mengubah dunia seperti internet. Jadi dulu saat nggak ada internet dan internet itu efeknya itu kayak gitu loh IoT. Bisa mengubah beberapa persen kehidupan. Bagaimana kita berbuat. Seumpamanya coba kita pikirkan perangkat yang kita gunakan sehari-hari, misal gelas, lampu, baju, bahkan payung, dapat kita kontrol dan dapat melakukan pelayanan tanpa ada perintah dari kita. Mungkin kedepannya teknologi akan seperti ini, di mana perangkat fisik akan saling terhubung sehingga membantu segala kebutuhan manusia. Perangkat fisik akan terhubung tanpa kita. Oke. Ini benar-benar future. Ya, salah satunya robotika. Mereka dapat terhubung tanpa bantuan manusia, karena mereka sudah bisa autonomous. Oke, bagaimana sih prospek kerja di IoT Engineer? Kalau saya lihat dari materi-materi tadi, gede banget. Prospek kerjanya gede banget. Cuman saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut karena saya nggak kerja di bagian IoT. Kalau pekerjaan di IoT Engineer,
itu biasanya konsentrasinya di elektronika arus lemah. Arus lemah itu maksudnya gampangannya yang 5 volt atau 12 volt gitu. Dan telekomunikasi itu juga dibutuhkan karena di IoT itu ada namanya jaringan internet, pasti dibutuhkan telekomunikasi. Dan juga konsentrasi komputer dan informatika dan lain-lain yang masih satu jalur. Oke, ini saya tampilkan beberapa proyek yang pernah kami buat, bukan saya buat karena kebanyakan beberapa proyek saya bikinnya dalam tim, karena kesusahan kalau bikin dalam satu orang. Kan zaman-zaman ini zaman-zamannya kolaborasi kan, nggak kompetisi. Jadi saya dulu bikin namanya humidity control using smart exhaust fan in tea watering process. Jadi ini fungsinya untuk di pabrik. Jadi para pekerja di sana mereka harus selalu mengontrol kipas yang ada di sana. Jadi pabrik tehnya itu cukup unik. Ini ada di dalam ruangan dan yang ngatur itu hanya kipas dan juga beberapa cahaya dari matahari atau dari yang lain. Nah, temperatur suhunya itu harus stagnan atau 1 derajat, 2 derajat di sekitar itu, saya lupa nilainya. Nah, untuk menyetabilkan suhu, kipasnya harus dimatikan, dihidupkan. Nah, itu masih manual. Maka dari itu, tim kami membuat suatu IoT yang mana dapat mengontrol kipas tersebut. Kapan mati, kapan hidup. Nah, itu pakai sensor ini. Yang kalian lihat ini biru-biru ini. Nah, ini namanya DHT. Nah, ini kita pakai Node MCU. Kita pakai relay kita gunakan untuk menghidupkan kipas gitu, karena 220 volt kan, relaynya harus gede. Dan ada juga kita membuat aplikasi Android, jadi si pekerja bisa tahu, bisa monitoring gitu. Dan ketika kalian membuat IoT, jangan lupakan sistem sebelumnya. Contohnya gini, kami bikin alat ini, IoT ini. Tapi seumpama alat ini rusak, terus gimana? Alatnya mati dong. Nah, kita kasih pilihan di sana kayak switch gitu. Maksudnya kalau alat ini mati, kita bisa menggunakan sistem manual sebelumnya gitu. Jadi nggak membingungkan user gitu. Itu juga harus dipikirkan kalau kalian membuat suatu sistem IoT. Contohnya kalau kalian pengen bikin kalian pengen bikin lampu kamar kalian bisa mati dengan suara pakai Android. Tapi kalian nggak ngasih opsi sistem sebelumnya gitu. Kalau alatnya rusak, lampu kalian mati terus dong, gitu kan. Jadi harus ada penanganannya sejak awal. Oke, ini project saya saat kelas semester 3 atau semester 4 itu. Ya, gini. Ini ada langsung ke videonya. Nah, ini nggak kelihatan nih. Ini saya sebenarnya pakai Android untuk kontrol lampunya. Ini basic banget. Ini benar-benar basic. Jadi, saat kami membuat project ini, kami menggunakan aplikasi Blink. Kenapa Blink? Karena simple, terus kuliah di kampus saya waktunya cukup susah untuk mengatur waktu, sehingga kita pakai yang simple gitu. Oke, setelah itu, nah ini ya.
ini ada namanya, kami kasih nama Stitch Smart Switch. Jadi switch-nya bisa mati, hidup. Nah, ini kita pakai Android untuk mengoperasikannya. Nah, ketika on, nah, dia bisa ngecas, kita kasih charger gitu. Nah, di rangkaian ini ada relay-nya. Dan juga kami pakai Node MCU gitu. Nah, ini project kami saat di kuliah juga. Ini ada, kalau kalian bisa lihat, ada biru-biru, ini DHT, jadi sensor suhu. Jadi seperti tadi, jadi kalau kedinginan, ini kipasnya mati. Kalau panas, kipasnya hidup. Tapi karena saat itu kami mencobanya di ruangan ber-AC, jadi dingin terus. Maka biar terlihat bekerja, saya kasih opsi on off gitu. Oke. Nah, ini proyek kami saat di kuliah. Jadi membuat sampah yang otomatis membuka. Meskipun ini sudah sering, nah kita kasih modifikasi, kita kasih suara. Makanya kami kasih nama Trash Talker gitu. Ini artinya nggak omongan kotor ya, tapi sampah yang bisa bicara gitu. Jadi kalau ada objek, ini ada hitam-hitam di depan tempat sampah, itu ada sensor jarak. Jika ada objek yang mendekat atau yang mendekat lah, itu tempat sampahnya akan membuka. Nah, setelah menutup, nanti speakernya bicara, terima kasih gitu, sudah membersihkan dunia, gitu, membersihkan sampah maksudnya, gitu. Oke, ini project terakhir saya. Ini sistem monitoring kualitas air sungai online. Kami singkat Simungil. Jadi kami membuat alat ini 3 orang. Jadi alat ini dapat mendeteksi kualitas air di sungai. Nah, ini kita pakai Arduino, kita kasih Wi-Fi. Terus ini ada beberapa sensor. Nah, ini sensor yang akan nyentuh di airnya gitu. Terus kita kasih buoy biar bisa ngambang, biar sistemnya nggak tenggelam. Nah, ini aplikasinya. Yang tadi saya bilang, ini sebenarnya website, tapi bisa di Android. Nah, ini saat pengujian di air, kita bisa melihat, kita kasih login, terus kita tampilkan aja gitu. Nah, tadi ada water quality bad. Nah, ini sistem nih yang ngasih notifikasi ini bad atau good. Nah, itu didapat dari data-data tersebut. Nah, mereka yang mikir, yang sudah diprogram. Gitu. Oke. Sekian presentasi dari saya. Berikut beberapa sumber, seperti ada video dan beberapa materi. Sedikit quotes dari saya. An idea that's developed and put into action is more important than an idea that exists only as an idea. Jadi gini, kalau kalian punya ide, nggak usah dipendam terus. Kalian bisa langsung aksi. Namun, saat kalian memikirkan ide, itu yang harus make sense juga. Kalau kalian punya ide cuma mikir-mikir,
seumpama ada alat ini, terus akhirnya kalian bilang, wah itu kan yang saya pikirin dulu. Jangan sampai kalian bilang begitu. Lebih baik kalian ciptakan alat tersebut, publikasikan, dan komersilkan. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, gitu. Ya, terima kasih Mas Haki. Monggo, Mas Moderator. Materi yang sangat-sangat Sama-sama, Mas Ilham. kompleks sekali. Jadi IoT Sangat itu berarti iya dari awal tadi sampai dari cara ngoding alat-alatnya sampai ada simple platform juga. Jadi bisa menggunakan membuat itu jadi bisa dari berbagai cara. Nah ini sudah ada pertanyaan Mas Haki. Jadi udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pertanyaan. Jadi pertanyaan 1 ya Mas Haki ya. Ini apakah untuk membuat proyek IoT harus memiliki ilmu-ilmu elektronika yang kompleks? Dan untuk biaya membuat proyek IoT rata-rata berapa? Apakah mahal? Nah, monggo Mas Haki. Ya, mungkin Mas Haki juga bisa lihat pertanyaannya di Slido, sudah saya kirim di chat. Jadi teman-teman yang mau tanya juga bisa tuliskan saja di chat Zoom yang sudah saya kirim linknya. Monggo Mas Haki. Ya. Oke. Apakah untuk membuat proyek IoT harus memiliki ilmu elektronika? Sebaiknya iya. Tapi nggak gitu jawabannya. Kalian harus punya minimal ilmu elektronika karena IoT itu nggak seribet itu dan juga nggak sesimpel itu. Contohnya kalau seumpama, saya share screen sekali lagi. Monggo. Nah ini nih, kalian biasa lihat tadi saya kan menjelaskan ada apa sih namanya, Node MCO dan relay. Nah kalian juga harus paham bagaimana cablingnya seperti apa, terus pembuatan desainnya. Maksudnya kalian nggak asal gitu. Kalian nggak asal naruh barang, kalian harus memikirkan, kalian paham lah kalau listrik itu ada positif negatif, kalau ketemu kan bubar semua kan. Nah kalian juga harus memikirkan itu, setidaknya itu sih, kalian bisa membuat alat itu nggak rusak. Karena kalau seumpama ada sensor. Nah ini kan ada 4 pin. Kalau kalian salah memasangkan, bisa hilang uang Anda. Maksudnya alat ini akan rusak gitu. Nah yang kekurangan biasanya orang-orang awam yang pengen belajar IoT itu malas baca datasheet. Apa sih datasheet itu? Datasheet itu jadi si pembuat HCSR04 ini, mereka punya datasheet kayak tabel-tabel. Ini pinnya harus kemana? Harus masuk ke pin Arduino mana? Nah, itu yang perlu dipelajari. Gitu. Untuk ilmu elektronika nggak harus advance juga sih. Karena saya juga nggak fokus di IoT juga saat kuliah, karena fokus saya di software. Gitu. Nyatanya bisa-bisa aja buat IoT. Gitu. Bagaimana menjawab? Ya komponen. Ya, biaya komponen. Apakah mahal? Ya. Ya tergantung alatnya itu sekompleks apa. Itu aja sih, tergantung alat kalian. Oke. Mungkin rata-rata aja Mas Haki. Mungkin rata-rata semua mau buat simple project seperti tadi hidroponik tadi itu kira-kira berapa Mas Haki? Wah, hidroponik nggak tahu Mas. Oh, berapa ya? Aku nggak nyontohin yang apa itu sih. Kalau tadi kayak apa sih
yang kipas angin tadi itu paling 60 ini nggak pakai Arduino, paling 100.000 ribuan. Gitu. Oke. Dan alat itu bisa dipakai proyek-proyek lain gitu. Itu sih. Oke, Mas Zaki. Semoga jawabannya Mas Zaki bisa menjawab pertanyaan dari Mas Riko Fasyarafandi. Baik, mungkin selanjutnya dari Sugeng Rahayu, Mbak Sugeng Rahayu. Nah, ini ada pertanyaan dari Sugeng Rahayu, yaitu bagaimana mengamankan sistem security pada IoT? Mungkin setting basicnya. Oke. Mengenai security nih, saya nggak bisa bicara banyak sih, tapi mungkin agak kurang memuaskan sih jawaban saya karena saya nggak advance di sini. Untuk security, contohnya ini ya. Baik. Saya share screen sekali lagi. Mana? Ini nih. Nah, ini ada login page. Nah, ini salah satu sistem keamanan awal di sistem IoT sih. Kalau kita pengen buka aplikasi, kita kasih password. Nah, password ini jangan asal kayak gini, karena tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini basic sih. Kalau yang security yang saya jelaskan. Oh, iya. Nah, ini tadi saya kasih password 1, 2, 3, 4, 5. Ini benar-benar sangat awam dalam keamanan. Jangan ditiru, karena password tersebut benar-benar tidak aman. Nah, di dalam sistem tersebut ada namanya hash atau MD5, MD5. Nah, itu biasanya untuk enkripsi. Nah, seumpama saya ketikkan 1, 2, 3, 4, 5 tadi, jadi sistemnya itu nggak nyimpen angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu, tapi angka-angka string yang kita nggak ngerti maksudnya gitu. Terus ada namanya enkripsi juga. Nah, itu bisa ditanamkan di dalam sistem yang akan Mbak Rahayu buat. Gitu. Itu sih security yang saya ketahui. Beda lagi kalau security di bidang lain. Ya, gitu. Oke. Oke. Ya, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa bertanya lewat Slido. Linknya sudah saya taruh di chat Zoom. Jadi monggo jangan malu-malu untuk bertanya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Mas Zaki, ini dari Anonymous. Wah, bagaimana cara mengupload data-data dari sensor ke cloud dan bagaimana cara memilih cloud storage yang cocok untuk proyek IoT kita? Oke. Anyway, saya belum pernah ada pengalaman yang terlalu mendalam di bagian cloud, tapi saya pernah memakai Azure gitu. Tapi karena saya nggak pernah memakai cloud-cloud yang lain, jadi saya nggak bisa membandingkan sih. Mungkin kalian bisa memilih cloud yang pertama murah, dan juga fiturnya banyak itu sih. Lalu untuk project bagaimana kita milih yang cocok cloud ini untuk project kita. Contohnya kayak tadi saya nyontohin yang lampu tadi. Itu kita nggak perlu kayak Google Cloud